Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi. Perkenalkan, nama saya adalah Romar Ricardo SSE. Saya adalah ASN di Kecamatan Bangko. Kita akan mulai presentasinya. Sebelum kita mengetahui bagaimana refleksi aktualisasinya, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu nilai ASN berakhlak. Yang pertama, ada 7 nilai ASN berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sikap aman, sikap konstruktif, dan dapat diandalkan. Yang kedua adalah mutabel, yaitu bertanggung jawab, tegas atas tugas, jujur, disiplin, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga adalah kompeten, terus meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kemudian yang keempat, harmonis. Harmonis menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan saling menghargai perbedaan dan menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Yang kemudian selanjutnya yang kelima, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Yang keenam adalah adaptif, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, mampu bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, aktualisasi di lingkungan kerja saya tentang nilai ASN berakhlak, nilai ASN berakhlak yang ada 7 nilai yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita akan lanjut ke penerapan yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Pelayanan aktualisasi yang berada di kantor sudah cukup baik. Setiap ada kebutuhan masyarakat diarahkan dengan baik, kemudian dibimbing sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia mau butuh urusan ahli waris ke pemerintah, perusahaan tidak mampu ke sosial, diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk argumentasinya sesuai standar pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan sudah menerapkan standar minimum pelayanan, yaitu pertama kebutuhan masyarakat yang dipenuhi, berkas yang apabila masyarakat meningkatkan berkas, tugas pelayanannya akan meminta nomor WA dari masyarakat tersebut supaya apabila tugasnya sudah selesai akan dihubungi kembali masyarakat tersebut. Tapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pegawai kantor kami. Adapun rekomendasinya ya ada pertama, menerapkan senyum sapa salam dari setiap pelayanan supaya masyarakat senang untuk pergi ke kantor camat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah menyusun dan menerapkan SOP. Ini sangat penting. Dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan, akan meminimalisir kesalahan yang dibuat. Petugas lainnya agar lebih cepat dan tangkap dalam melayani masyarakat, supaya apa yang di masyarakat kan inginkan itu cepat selesai 1 hari. Kalau bisa 1 hari selesai. Jadi tidak perlu ulang balik lagi. Kemudian melakukan supaya kepuasan pelayanan kepada masyarakat secara berkala. Ini sangat penting. Supaya apa? Supaya petugas pelayanan, pegawai kantor dapat mengetahui apakah pelayanan sudah maksimal atau minimal atau ada kesalahan dalam pelayanannya. Kemudian kita lanjut ke bagaimana penerapan berbasis pelayanan. Yang pertama ini adalah eh, pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Eh, yang kedua, pemberian bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian yang terakhir itu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke kecamatan. Seperti pemberian bantuan ini dari BLT dan sembako, ini sangat penting bagi masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan memberikan ini kita memenuhi salah satu nilai dari ASN Berakak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian juga dengan pelayanan yang maksimal, kita bisa memuaskan masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa kita ini bekerja dengan maksimal. Ya, kita lanjut selanjutnya nilai akuntabel. Yang pertama penyelesaiannya, pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing tugas, pokok dan fungsi masing-masing, dengan progres pelayanan yang setiap hari ada.
untuk melayani masyarakat dan kantor juga dalam selalu keadaan bersih. Namun, adapun di akomodasinya, masih ada pegawai kantor yang tidak untuk hadir apel pagi dan sore, apalagi yang berstatus PNS, baik itu apel pagi, pagi, sore maupun upacara. Dan juga seperti fasilitas kantor yang digunakan oleh pegawai, seringkali digunakan secara ugal-ugalan, seperti komputer yang dimatikan, dan AC yang tanpa henti, itu masih sering ditemukan. Kemudian untuk rekomendasinya, yang pertama tentu untuk kedisiplinan pegawai, memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pegawai supaya mereka lebih rajin lagi datang ke kantor untuk mengikuti apel pagi maupun apel sore ataupun upacara. Kemudian membuat tulisan pemberitahuan fasilitas kantor seperti komputer dan AC apabila agar dimatikan. Ini lebih seperti himbauan, pemberitahuan. Karena Pak, ini untuk di zaman yang sekarang lagi efisiensi ini sangat perlu supaya apa? Supaya apa yang supaya fasilitas kantor ini tidak boros. Kita lagi zaman efisiensi, jadi kita harus berhemat, berefisien. Kemudian bagaimana penerapannya? Yang pertama, ikut serta dalam upacara rutin Forkopimda di kantor camat. Ini ada upacara rutin seperti upacara 17-an atau hari besar nasional. Kemudian mengikuti apel pagi setiap hari ataupun apel sore. Ini sangat wajib. Kemudian hadir dalam kegiatan PBT Sungai Kapas sesuai dengan SPT. Ya, yang ini eh, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh atasan. Kemudian ada kompeten. Nah, kompeten ini di kantor camat sebagian besar pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan sudah cukup kompeten. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu berjalan dengan baik. Tetapi argumentasinya masih ada beberapa pegawai yang tidak kompeten sehingga menghambat pekerjaannya. Sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Apalagi bila pegawai yang kompeten itu tidak hadir, makin terlambat pekerjaan itu. Adapun rekomendasi yang diberikan yang pertama adalah perlu diberlakukan pelatihan. Tentu pelatihan sangat perlu supaya pegawai ini menjadi lebih kompeten. Kemudian kita meninggalkan budaya malas belajar dan lebih mandiri dalam melaksanakan tugas. Ini juga perlu. Kenapa? Kalau pegawainya tidak mandiri hanya bekerja saat disuruh atasan, bagaimana pekerjaannya ini cepat selesai. Kemudian memberikan dukungan setiap kegiatan belajar yang telah menopang pegawai. Ini juga perlu. Apabila misalnya ada bawahan ingin mempelajari sesuatu, tentu saja atasannya misalnya masih berkaitan dengan pekerjaan, tentu harus didukung oleh atasannya. Kemudian penerapannya yang pertama adalah eh, ada penerapan di kantor yang pertama mengikuti pelatihan di kantor pajak. Kedua, konsultasi dan belajar di kantor pajak, kemudian memperbaiki komputer kantor secara mandiri. Nah, ini untuk pelatihan ya, untuk mengasah kemampuan juga kan. Jadi harus wajib diikuti juga kalau masalah misalnya ada kegiatan yang ada di kantor pajak ataupun di tempat lain yang kita menetapkan undangan ini. Kalian tentu saja kita harus ikut. Yang kedua adalah konsultasi dan belajar di kantor pajak. Ini masuk juga konsultasi dan belajar secara mandiri ya, ataupun ada SPT. Supaya apa? Supaya pekerjaan tentang perpajakan cepat selesai. Kemudian membagi kantor secara mandiri. Ini supaya ini lebih apa namanya? Tidak boros anggaran. Jadi lebih hemat apabila pegawainya bisa memperbaiki sendiri, apalagi perusahaan-perusahaan minor, ya tentu kalau bisa diperbaiki sendiri, mengapa tidak? Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Harmonis ini kalau untuk di kantor camat ya cukup harmonis ya. Jarang ada pertikaian ataupun perselisihan. Sedangkan untuk argumentasinya, untuk pekerjaan maupun kerja di kantor pegawai di kantor camat tentu menunjukkan saling menghargai dan menghormati sehingga lingkungan kerjanya sangat harmonis. Jadi pekerjaannya jadi lebih produktif jadi pegawainya lebih produktif dalam melaksanakan pekerjaan. Ada rekomendasinya meningkatkan hubungan tentu. Walaupun sekarang sudah harmonis, tentu kita ingin supaya lebih harmonis di kantor. Untuk hubungan antar sama pegawai, seperti makan bersama atau liburan bersama. Kemudian juga menjalankan rapat
Staf kantor secara rutin itu apa? Untuk mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak atau konflik yang ada di kantor. Penerapannya pertama ada pegawai kantor bersama-sama ikut dalam kegiatan gotong. Berarti bersama-sama itu kan bisa menunjukkan sisi kompak dari kantor. Kemudian halal bihalal di rumah Bapak Camat itu juga menunjukkan kebersamaan dari pegawai kantor camat. Kemudian makan bersama juga. Itu juga menunjukkan sisi harmonis dari kantor. Kemudian kita lanjutkan ke nilai loyal. Banyak aktualisasi pegawai kantor, pengadministrasinya untuk di kantor, tentu saja itu pegawai-pegawai kantor memegang teguh aturan ciptakan bersama. Itu menjaga dan verifikasi juga, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sangat penting. Argumentasinya pegawai kantor sudah sangat baik dalam pendapat nilai loyal ASN berakhlak. Namun masih ada beberapa pegawai yang lain dari masyarakatnya. Tentu ada, tentu bukan tentu sih. Memang ada, tapi kan lebih baik tidak ada. Jadi untuk rekomendasinya menamakan budaya kerja yang berujung integritas, disiplin, dan tanggung jawab, kemudian memastikan seluruh pelayanan publik dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Kemudian memperkuat penguasaan internal agar ASN tidak terlibat konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Untuk apa semua rekomendasi ini? Supaya untuk menjaga nama baik instansi dan juga untuk mengembangkan kepentingan masyarakat. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi saja yang diutamakan, harus kepentingan masyarakat yang utama. Adapun penerapan loyal yang pertama, pegawai melakukan tugas kepada atasan, yaitu harus ya, kalau sudah diberi tugas, melapor untuk kepada atasan. Kemudian ikut serta dalam kegiatan penelitian PKL di Parabangko. Ini kegiatan ini diinisiasi oleh Bapak Bupati Merangin supaya PKL yang ada di Pasar Baru itu tidak berjualan eh, di pinggir jalan karena mengganggu kegiatan, mengganggu jalan jalan masyarakat sehingga terjadi kemacetan ataupun jadi pasar jadi semrawut. Kemudian gotong royong membersihkan halaman kantor. Itu menunjukkan kita sedang menjaga nama baik instansi, nama baik kantor. Kalau kantornya bentuknya cuma belukar kotor kan, mencoreng nama baik kantor. Kemudian kita lanjut ke nilai adaptif untuk di era sekarang ini untuk penyelesaian aktualisasi bahwa kantor di era teknologi sudah terlaksana dengan baik seperti melakukan kegiatan sudah menggunakan smartphone masing-masing, dapat menggunakan Zoom. Di saat ada pergantian atasan pun, kantor cepat menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan atasan baru. Tetapi di argumennya, masih ada pegawai kantor yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi tersebut sehingga dapat menurunkan produktivitas pegawai. Adapun rekomendasinya adalah pertama meningkatkan penggunaan teknologi agar aktivitas pekerja meningkat, kedua menggunakan AI dengan bijak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, tiga membangun budaya kerja kreatif, fleksibel, dan kolaboratif. Yang pertama ini kemudian penerapan adaptif. Yang pertama pokoknya karena ada aplikasi perpajakan baru Cortex. Ya, untuk di Kata Camat sudah cukup lama diterapkan untuk menggunakan aplikasi perpajakan ini sehingga kantor camat tidak ketinggalan. Jadi dari mulai tahun kemarin sudah dipergunakan di kantor camat supaya untuk perpajakan sudah memakai aplikasi Cortex. Kemudian memanfaatkan aplikasi Temak untuk keaslian kegiatan. Ini juga perlu. Ini jadi salah satu bukti kuat supaya bahwa yang menunjukkan bahwa foto ini asli. Yang ketiga, aku memakan AI dalam pembuatan himbauan. Ini juga pemanfaatan teknologi dengan cukup baik ya. Jadi kita membuat selebaran atau himbauan dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Himbauan untuk perangi sampah itu kan cukup menghemat waktu ya. Ini bagus. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif. Kalau untuk kantor camat ini sebagian besar pasti, sebagian besar loh. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor camat itu melibatkan lintas sektor seperti kepolisian, TNI, kesehatan seperti Puskesmas, dan lain sebagainya. Untuk komunikasinya berjalan dengan baik antara kantor camat dan instansi lintas sektor. Dan juga hubungannya itu berjalan secara harmonis. Tetapi berdasarkan di argumentasinya masih ada beberapa instansi yang komunikasinya masih kurang baik sehingga munculkan miskomunikasi seperti dalam pekerjaan, misalnya ada laporan yang tidak misalnya ada ke laporan, misalnya ada beberapa laporan yang ternyata belum ada koordinasi antara tadi A dengan kantor camat.
Jadi menjadi munculkan miskomunikasi dan pekerjaan pun jadi terhambat. Adapun rekomendasinya pertama membangun kerjasama yang sudah dibangun lebih harmonis dengan baik. Ya, untuk mencapai tujuan bersama. Dua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pegawai maupun antar instansi. Yang ketiga, menghindari sikap ego sektoral agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga ini yang sangat penting. Jadi kita seperti yang di ASN pertama berisi pelayanan, kita harus melayani masyarakat dahulu. Jangan sektoral kita dulu. Masyarakat pertama, mengutamakan kepentingan umum, pelayanan publik, menghindari sikap ego sektoral agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Adapun penerapan kolaboratif yang pertama adalah kunjungan sosialisasi Pamfta Polsek Bangko. Ini kalau tidak salah ini salah satu organisasi baru yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Untuk pelayanan cepat tanggap, misalnya apa namanya, ada kasus kejahatan, bisa langsung menghubungi Pamfta Polsek Bangko untuk daerah area Bangko. Kemudian ada pelatihan lembaga adat di Desa Langwi. Kalau untuk pelatihan seperti ini pasti lintas sektor dilibatkan seperti kantor camat sendiri, kepolisian maupun TNI. Yang ketiga, ini pertemuan level karya menjadi lintas sektor triwulan. Ini yang pertemuan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Puskesmas Bangko yang bertempatkan di kantor camat ini sangat sering kali ya. Yang biasanya diundang itu pasti pertama camat, kemudian pihak kepolisian maupun TNI dan lintas sektor yang lain. Demikianlah presentasi saya pada hari ini tentang refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi. Eh, Seperti yang dilihat bahwa nilai-nilai AIT berakhlak ini sangat erat dengan kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ASN. Sehingga penerapan nilai-nilai AIT berakhlak ini sangat perlu sekali diterapkan oleh setiap ASN, setiap pegawai. Bukan hanya beberapa pegawai, tapi harus setiap pegawai. Supaya apa? Supaya pelayanan berjalan dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.